Cahaya matahari pagi menembus jendela Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sementara Dian Puspita menatap boarding pass-nya dengan perasaan campur aduk. Ia bergumam pada dirinya sendiri, membenarkan letak ransel di bahunya sambil mencoba menyusuri lorong sempit Boeing 737. Ketika akhirnya menemukan baris 3 pada 3, ia langsung merebahkan diri di kursi dekat jendela, lelah setelah berlari agar tidak ketinggalan penerbangan ke Surabaya. Yang tidak ia ketahui saat melepas earphone dari tasnya adalah bahwa kursinya bukanlah 3C, melainkan 3B, dan pemilik asli kursi itu akan mengubah hidupnya selamanya. Permisi, saya rasa Anda di kursi saya. Suara yang berat dan sopan itu membuat Dian mengangkat wajahnya. Ia melihat seorang pria berjas yang sangat rapi, dengan mata coklat yang seolah menyimpan 1000 misteri. Oh, maaf, saya kira ini 3C. Ia buru-buru mengaduk-aduk tasnya, mencari boarding pass, merasakan wajahnya memanas semerah kopernya. Sebenarnya ini 33B, tapi tidak masalah. Pria itu tersenyum dengan cara yang membuat perut Dian terasa melintir. Saya bisa di kursi lorong. Penerbangan ini singkat, tidak masalah. Anda yakin? Tanyanya, sudah bersiap untuk berdiri. Tentu saja, pemandangannya untuk Anda. Dian tersenyum berterima kasih, mengamati diam-diam saat pria itu menyimpan tas kulitnya di kompartemen atas. Cincin kawin yang ia harapkan ada di jari manis pria itu tidak ada di sana. Dan untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, detail ini membuat jantungnya berdebar kencang. Terima kasih atas kebaikannya, Pak Aditya Nugroho. Pria itu mengulurkan tangan. Panggil saja Aditya. Dian Puspita. Ia menjabat tangan pria itu, merasakan betapa hangat dan mantapnya. Tahu tidak, kalau kita bertemu di situasi lain, saya akan bilang ini trik Anda untuk memulai percakapan. Aditya tertawa, suara yang mengejutkan, menular untuk seseorang yang berpenampilan begitu serius. Bagaimana kalau saya bilang Anda duduk di kursi saya karena sebuah alasan? Ya, saya akan bilang Anda terlalu romantis untuk seorang pebisnis. Dian menunjuk jas yang dikenakan Aditya. Bagaimana Anda tahu saya pebisnis? Bisa saja saya agen rahasia yang sedang menyamar. Dian tertawa. Agen rahasia tidak akan memakai jam tangan yang harganya lebih mahal dari apartemen saya. Pesawat mulai bergerak di landasan. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu dengan intensitas yang seolah menentang hukum fisika. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pertemuan yang tidak disengaja ini akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada percakapan singkat selama penerbangan Jakarta-Surabaya. Yang juga tidak Dian ketahui adalah bahwa Aditya Nugroho bukan sekadar pebisnis biasa. Dia adalah CEO Asuransi Jaga Sejahtera, salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia, dengan kekayaan yang menempatkannya dengan kokoh di daftar miliarder negara itu. Dan untuk alasan yang bahkan ia sendiri tidak pahami, wanita kikuk yang menduduki kursinya itu telah membangkitkan sesuatu yang ia kira telah lama hilang, rasa penasaran. Jadi, apa yang membawa Anda ke Surabaya? Aditya bertanya saat pesawat mulai mengudara. Saya akan mengunjungi pameran inovasi dan teknologi. Saya jurnalis lepas dan sedang mencari tahu tentang tren terbaru, jelas Dian. Mencoba mengabaikan bagaimana aroma parfum Aditya membuatnya merasakan hal-hal yang tidak seharusnya ia rasakan pada orang asing. Kebetulan yang menarik, perusahaan saya sedang meluncurkan produk baru di pameran itu. Aditya tersenyum penuh teka-teki. Benarkah? Perusahaan apa? Aditya ragu sejenak. Asuransi Jaga Sejahtera. Mata Dian membelalak. Tunggu Anda Aditya Nugroho yang itu? Tersangka, katanya sambil mengangkat bahu dengan gaya yang tampak kasual, tetapi tidak bisa menyembunyikan beban seseorang yang terbiasa melihat orang berubah sikap di hadapannya saat mereka tahu siapa dia. Namun yang mengejutkan, Dian hanya memutar bola matanya. Hebat, dari semua kursi yang bisa saya salah duduki, harus kursi seorang miliarder. Selera humor alam semesta ini memang aneh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aditya Nugroho merasa dilihat bukan sebagai CEO atau miliarder, tetapi hanya sebagai seorang pria. Yang tidak ia bayangkan adalah bahwa perasaan ini akan menjungkir balikan hidupnya dalam 72 jam ke depan. Pameran inovasi dan teknologi di Surabaya adalah labirin stand berteknologi tinggi, hologram, dan orang-orang dengan lanyard di leher mereka yang mendiskusikan masa depan. Dian mencoba berkonsentrasi membuat catatan untuk artikelnya, tetapi pikirannya terus kembali ke pria di pesawat.
Dia hanya miliarder dengan senyum manis dan obrolan menarik. Dian, bukan hal baru, gumamnya pada diri sendiri meskipun ia tahu ia berbohong. Ada sesuatu yang berbeda pada Aditya Nugroho, sesuatu yang melampaui pesona atau rekening banknya. Saat berbelok di tikungan, ia hampir menabrak robot yang menyajikan kopi. Ketika pulih dari keterkejutannya, matanya menangkap sesuatu yang familiar beberapa meter jauhnya. Aditya dikelilingi kerumunan kecil, memamerkan apa yang tampak seperti platform digital di salah satu stand terbesar di pameran itu. Sesuatu dalam senyumnya yang terlatih membuatnya berhenti. Senyum itu berbeda dari yang ia tunjukkan di pesawat. Ini adalah senyum bisnis, dikalibrasi sempurna untuk menginspirasi kepercayaan tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Dian, dengan pengalaman bertahun-tahun mewawancarai orang-orang berkuasa, sangat mengenal ekspresi semacam itu. Itu adalah topeng. Tanpa pikir panjang, ia mendekat, pura-pura tertarik pada produk yang dipresentasikan, sebuah aplikasi asuransi jiwa dengan teknologi kecerdasan buatan, AI, yang menjanjikan revolusi di pasar. Dan bagaimana kita bisa menjamin AI ini tidak akan mendiskriminasi orang dengan kondisi medis bawaan? Tanyanya dengan suara lantang, membuat beberapa kepala menoleh ke arahnya, termasuk Aditya, yang matanya berbinar saat mengenalinya. Pertanyaan yang sangat bagus, jawab Aditya tanpa kehilangan ritme. Faktanya, algoritma kami dikembangkan secara khusus untuk menghilangkan bias. Tidak seperti sistem tradisional, semakin kompleks kasusnya, semakin banyak lapisan analisis manusia yang ditambahkan. Dian mengangkat alis, benar-benar terkesan. Itu bukan jawaban mengelak yang ia harapkan. Setelah presentasi, saat kerumunan bubar, Aditya berjalan lurus ke arahnya. Anda punya bakat mengajukan pertanyaan sulit. Bagian dari pekerjaan, Dian mengangkat bahu. Jurnalis, ingat? Jadi Anda benar-benar datang untuk pameran? Komentar Aditya tampak benar-benar terkejut. Anda pikir saya mengikuti Anda? Dian menyela sambil tertawa. Ego Anda benar-benar sebanding dengan rekening bank Anda, ya? Bukannya tersinggung, Aditya tertawa. Tawa tulus yang telah menarik perhatian Dian di pesawat. Tuce, bolehkah saya menebus kesombongan saya dengan secangkir kopi? Stand Innovatek punya mesin dari Italia yang membuat espresso terbaik di pameran ini. Saya tidak tahu apakah saya harus menerimanya. Orang seperti Anda biasanya punya agenda tersembunyi. Dan orang seperti Anda selalu curiga dengan niat orang lain, balas Aditya. Tuce, jawab Dian, menirunya. Pandangan mereka terkunci lagi dalam koneksi tak terjelaskan yang mereka alami di pesawat. Baiklah, kopi saja. Tapi hanya karena saya penasaran bagaimana Anda akan menjawab rentetan pertanyaan sulit saya berikutnya. Saat mereka berjalan berdampingan di lorong pameran yang ramai, Dian memperhatikan bagaimana Aditya sesekali meletakkan tangan di punggungnya untuk membimbingnya melewati kerumunan. Sikap protektif yang secara mengejutkan terasa nyaman. Apa yang dimulai sebagai kopi berubah menjadi percakapan panjang yang berlanjut hingga makan siang di restoran pameran. Dian menemukan bahwa di balik fasad CEO yang tangguh, ada seorang pria yang menyukai sastra Indonesia dan mendirikan perusahaannya setelah kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan ketika ia baru berusia 26 tahun. Asuransi mereka penuh dengan klausul yang merugikan. Jelas Aditya sambil memainkan serbet. Saya menghabiskan waktu berbulan-bulan berjuang untuk mendapatkan klaim. Saat itulah saya memutuskan bahwa saya bisa melakukan yang lebih baik. Jadi, sang miliarder punya kisah heroik, komentar Dian, tetapi tanpa nada ironis yang biasa ia gunakan. Ada sesuatu yang melucuti dalam kerentanan yang ia bagi. Tidak ada yang heroik dalam mengubah kemarahan menjadi uang, jawab Aditya dengan kejujuran yang mengejutkannya. Anda kecewa. Anda berharap saya adalah penjahat yang sempurna untuk artikel Anda tentang keburukan kapitalisme. Dian menelan ludah. Saya tidak pernah bilang akan menulis tentang Anda. Anda tidak perlu mengatakannya. Aditya menatapnya dengan intens. Saya tahu tatapan investigatif saat melihatnya. Yang tidak saya mengerti adalah mengapa Anda tampak bertarung melawan diri sendiri. Maksud Anda melihat saya seolah sedang mencari alasan untuk tidak menyukai saya. Tapi pada saat yang sama, Aditya mencondongkan tubuh ke depan hanya beberapa inci jauhnya. Pada saat yang sama, Anda tersenyum setiap kali saya berbicara, bahkan ketika Anda sedang berusaha terlihat skeptis. Dian merasakan wajahnya memanas, tertangkap basah. Ia baru saja akan merumuskan jawaban cerdas ketika ponsel Aditya berdering, menginterupsi momen itu. Ia menjawab dengan ekspresi serius, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ketika ditutup,
Raut wajahnya telah berubah total. Saya harus pergi. Ada masalah dengan demonstrasi utama. Ia berdiri dengan cepat. Senang berbicara dengan Anda, Dian. Sama-sama, jawab Dian mencoba menutupi kekecewaannya dengan profesionalisme. Semoga berhasil dengan presentasi Anda. Aditya ragu-ragu seolah sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Akhirnya, ia mengambil kartu nama dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Jika Anda ingin tahu sisa ceritanya, atau mengajukan lebih banyak pertanyaan sulit. Lalu ia pergi, meninggalkan Dian sendirian dengan kartu nama elegan dan minimalis, yang hanya berisi nomor ponsel. Yang tidak Dian sadari saat menyimpan kartu itu ke dalam tasnya sambil berpura-pura acuh tak acuh adalah bahwa ada seseorang yang mengamati interaksi itu dari seberang restoran. Seseorang yang minatnya pada kedekatan itu jauh melampaui rasa penasaran biasa. Malam di Surabaya turun disertai gerimis tipis yang mengubah lampu kota menjadi noda buram, seperti lukisan impresionis. Dian duduk di tempat tidur hotelnya. Kartu nama Aditya di antara jari-jarinya memutarnya seolah itu jimat, sementara laptopnya menampilkan serangkaian artikel tentang sang miliarder asuransi. Apa yang kamu sembunyikan, Aditya Nugroho? Gumamnya pada diri sendiri saat matanya menangkap potongan-potongan informasi. Kebangkitan pesat asuransi Jaga Sejahtera dalam 5 tahun terakhir, sengketa hukum dengan asuransi Garuda Prima, pesaing utamanya, dan desas-desus tentang teknologi disruptif yang dapat mengubah seluruh pasar asuransi. Ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari editornya. Dapat info soal peluncuran Jaga Sejahtera? Kudengar itu revolusioner. Dian menghela napas. Itu adalah pembenaran yang sempurna untuk menelepon nomor di kartu itu. Murni profesional. Jadi mengapa jari-jarinya ragu di atas tombol panggil? Karena kamu takut, Dian, katanya pada diri sendiri. Takut kalau ini bukan hanya sekadar artikel? Sebelum ia berubah pikiran, ia menekan nomor itu. 3 dering kemudian, suara berat Aditya memenuhi telinganya. Saya pikir Anda mungkin tidak akan menelepon, katanya terus terang. Saya menelepon sebagai jurnalis, jawab Dian, berusaha terdengar profesional meskipun jantungnya berdebar kencang. Tentu saja, jawab Aditya, dan Dian bersumpah ia bisa mendengar senyum dalam suaranya. Dan apa yang ingin diketahui oleh jurnalis Dian Puspita? Apa teknologi revolusioner yang akan Anda presentasikan besok? Editor saya penasaran, ada jeda di seberang sana. Saya tidak bisa membicarakannya di telepon. Saya mengerti, kerahasiaan perusahaan. Bukan hanya itu, suaranya tiba-tiba menjadi serius. Ada komplikasi. Ada orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan informasi ini sebelum peluncuran. Sekarang Anda terdengar paranoid. Dian tertawa, tetapi tawanya meredup ketika Aditya tidak ikut tertawa. Anda pernah dengar tentang sengketa dengan asuransi Garuda Prima? Sepintas. Ini bukan hanya persaingan bisnis, Dian. CEO mereka, Rian Wicaksono, adalah sahabat saya di universitas. Kami mendirikan perusahaan pertama kami bersama. Ini menarik perhatiannya. Bagian itu tidak ada di artikel yang saya baca. Karena itu bukan kepentingan kami untuk mempublikasikannya. Versi singkatnya, kami saling percaya sampai kami tidak bisa lagi. Dian bisa merasakan ada lebih banyak cerita di baliknya. Apa hubungannya dengan teknologi yang akan Anda luncurkan besok? Henning Lage, makan malam dengan saya sekarang dan saya akan ceritakan. Bukan sebagai narasumber, tapi off the record. Ini hujan, argumen Dian lemah, sambil sudah berdiri untuk memeriksa pakaian apa yang ia punya yang pantas untuk makan malam dengan miliarder. Saya punya mobil dan payung, jawab Aditya simpel. Dan saya tahu tempat yang menyajikan bistik lidah saus pala terbaik yang pernah Anda coba. 30 menit kemudian, Dian berada di sebuah restoran yang tenang dan elegan di Surabaya. Tempat itu nyaman, dengan pencahayaan lembut dan meja-meja yang cukup berjauhan untuk menjamin privasi. Aditya, yang kini mengenakan pakaian lebih kasual, jeans gelap dan kemeja biru navy, tampak lebih santai. Saya rasa saya belum pernah melihat miliarder pakai jeans, komentarnya, setelah pelayan menuangkan anggur. Dan saya belum pernah melihat jurnalis yang membuat catatan mental dengan begitu. Jelas, Aditya tersenyum, menunjukkan bagaimana Dian mengamatinya. Kebiasaan profesional, sahut Dian. Baiklah, off the record, Aditya menyesap anggurnya. Reyan dan saya tumbuh bersama di Bogor. Kami tak terpisahkan sejak SMA. Di Fakultas Bisnis, kami mengembangkan algoritma analisis risiko yang revolusioner pada saat itu. Jadi begitu asuransi Jaga Sejahtera dimulai? Bukan.
Pertama, kami mendirikan konsultan mitra solusi, sebuah konsultan risiko. Bisnis berjalan baik sampai Aditya berhenti seolah kata-kata itu sulit diucapkan. Sampai saya jatuh cinta dengan tunangannya. Dian hampir tersedak anggurnya. Wow, itu tidak terduga. Bagi kami semua juga, termasuk saya. Aditya tertawa tanpa humor. Saya tidak merencanakannya. Itu terjadi begitu saja. Mayang bekerja dengan kami di Departemen Keuangan. Kami mulai menghabiskan banyak waktu bersama saat Rian sedang dalam perjalanan bisnis. Lalu apa yang terjadi? Mata Aditya menerawang. Dia memutuskan Rian. Dia bilang dia tidak bisa menikah sambil merasakan apa yang dia rasakan terhadap saya. Itu menghancurkan Rian. Dia menuduh saya mengkhianatinya tidak hanya sebagai teman, tapi juga secara profesional. Apakah kalian berselingkuh saat dia masih bersamanya? Tidak, jawab Aditya tegas. Tidak ada kontak fisik sebelum mereka putus. Tapi ada perasaan, dan itu sudah cukup bagi Rian. Dia menuntut saya keluar dari perusahaan mengklaim saya menggunakan informasi rahasia untuk mengembangkan teknik paralel. Dan Anda melakukannya? Aditya menatap mata Dian. Tidak, saya tidak pernah mengkhianati kepercayaan profesionalnya. Tapi ketika Anda kehilangan kepercayaan seseorang di satu level, sulit untuk meyakinkan mereka bahwa Anda masih bisa dipercaya di level lain. Lalu apa yang terjadi dengan Mayang? Tanya Dian, menyadari ini adalah pertanyaan yang sebenarnya ingin ia tanyakan sejak tadi. Senyum sedih melintas di wajah Aditya. Kami menikah 6 bulan kemudian. Itu adalah 3 tahun terindah dalam hidup saya. Sampai kecelakaan itu, Dian merasa seperti disiram air es. Kecelakaan? 1 tahun setelah orang tua saya meninggal, Mayang mengalami kecelakaan mobil di jalan tol Cipularang. Suaranya sedikit bergetar. Asuransinya juga mencoba untuk tidak membayar. Rasanya seperti mengulang semuanya lagi. Saya turut berduka, bisik Dian, menahan keinginan untuk menyentuh tangan Aditya di atas meja. Asuransi Jaga Sejahtera lahir dari rasa sakit itu. Lanjut Aditya setelah beberapa saat. Bukan hanya untuk menghasilkan uang, tapi untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengalami apa yang saya alami. Dan sekarang, 5 tahun kemudian, kami akan meluncurkan sesuatu yang benar-benar akan mengubah permainan. Rian, apa yang terjadi padanya? Dia mendirikan asuransi Garuda Prima sebulan setelah saya keluar dari Mitra Solusi. Dia menjadi pesaing utama saya. Dan ya, katakanlah perseteruan ini bukan hanya soal bisnis. Dia tidak pernah memaafkan saya. Dan sebagian dari diri saya mengerti mengapa. Anda pikir dia sanggup menyabotase peluncuran Anda? Tatapan Aditya mengeras. Saya yakin, faktanya sudah ada 2 upaya peretasan ke server kami dalam beberapa minggu terakhir. Dan kemarin, apa yang terjadi kemarin? Seseorang mencoba mengakses prototipe kami di pameran. Itulah mengapa saya harus pergi terburu-buru. Rasa dingin menjalari tulang punggung Dian saat sebuah teori mulai terbentuk di benaknya. Aditya, kapan tepatnya Anda tahu seseorang mencoba mengakses prototipe itu? Sekitar jam 2 siang, kenapa? Itu tepat saat kita sedang makan siang. Dian menggigit bibirnya. Tidakkah menurut Anda ini terlalu kebetulan? Saya salah duduk di kursi Anda di pesawat, mengajukan pertanyaan yang menarik perhatian Anda di presentasi. Dan semua ini terjadi tepat ketika Garuda Prima tampaknya sedang mencoba menyabotase Anda. Raut wajah Aditya berubah, bayangan kecurigaan melintas di wajahnya. Anda menyiratkan bahwa... Saya tidak menyiratkan apa-apa, potong Dian cepat. Saya hanya berpikir keras. Untuk sesaat mereka saling menatap dalam keheningan yang tegang. Tanpa yang mengejutkan Dian, Aditya mulai tertawa. Jika Anda seorang mata-mata industri, Dian, Anda adalah yang terburuk di dunia. Tidak ada yang akan menarik perhatian pada kebetulan yang mencurigakan jika mereka benar-benar terlibat. Dian tampak lega. Atau, itu bisa jadi strategi brilian untuk mengalihkan kecurigaan. Anda paranoid seperti saya. Aditya tersenyum, meraih tangan Dian di atas meja. Sentuhan itu mengirimkan sengatan listrik ke lengan Dian. Mungkin itu sebabnya saya sangat suka berbicara dengan Anda. Sisa makan malam berlangsung dalam gelembung keintiman yang membuat Dian sejenak lupa bahwa ada artikel yang harus ditulis. Dan editor yang menunggu. Ketika mereka meninggalkan restoran, hujan telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang khas. Bisa saya tunjukkan sesuatu? Tanya Aditya saat mereka berjalan ke mobil. Tidak jauh dari sini. Mungkin karena anggur. Atau cerita emosional yang telah ia bagikan. Dian mendapati dirinya setuju tanpa ragu. 20 menit kemudian, mereka berada di sebuah bukit yang menghadap ke kota yang bermandikan cahaya.
Saya datang ke sini setiap kali perlu menjernihkan pikiran. Jelas Aditya menghentikan mobil. Mayang dan saya menemukan tempat ini secara kebetulan pada malam seperti ini. Dian mengamati profil Aditya dengan latar belakang lampu kota. Anda masih mencintainya? Itu bukan pertanyaan, tapi Aditya tetap menjawab, saya akan selalu mencintainya. Tapi saya belajar bahwa hati memiliki kapasitas yang luar biasa untuk berkembang. Ia berbalik menghadap Dian. Terkadang, kita bertemu orang yang mengingatkan kita bahwa kita masih hidup. Udara di antara mereka menjadi berat dengan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Itu adalah koneksi yang tidak mereka duga akan ditemukan. Ketika Aditya mencondongkan tubuh untuk menciumnya, Dian tidak mundur. Ciuman itu awalnya lembut, nyaris ragu-ragu. Tetapi sesuatu terjadi ketika bibir mereka bertemu. Sebuah kepastian, pengakuan timbal balik bahwa apapun ini nyata. Ketika mereka berpisah, Dian terengah-engah. Ini akan sangat mempersulit artikel saya, gumamnya membuat Aditya tertawa. Saya bersedia memberikan wawancara eksklusif untuk menebusnya, jawab Aditya membelai wajah Dian. Momen itu terputus oleh ponselnya yang berdering lagi. Aditya melihat ke layar dan mengerutkan kening. Ini kepala keamanan saya, jelasnya sebelum menjawab. Ekspresinya berubah cepat dari bingung menjadi waspada saat mendengarkan. Apa? Kapan? Ia menatap Dian dengan intensitas yang membuatnya takut. Saya mengerti, saya segera kembali. Ada apa? Tanya Dian begitu Aditya menutup telepon. Prototipenya dicuri. Aditya menyalakan mobil dengan segera. Dan kamera keamanan menunjukkan siapa pelakunya. Siapa? Mata Aditya bertemu dengan matanya, penuh dengan emosi yang tidak bisa Dian pahami. Seorang jurnalis yang mengidentifikasi dirinya sebagai Dian Puspita. Itu konyol, seru Dian. Seluruh tubuhnya tegang saat mobil Aditya melaju kencang di jalanan Surabaya. Aku bersamamu sepanjang waktu. Aditya tetap fokus ke jalan. Jari-jarinya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Justru itu, kita harus segera sampai di pameran. Jika bukan kamu, seseorang menggunakan namamu. Atau seseorang mencoba menjebakku. Gumam Dian, pikiran jurnalistiknya sudah mengeksplorasi kemungkinan. Aditya, pikirkan baik-baik. Siapa yang punya akses ke daftar akreditasi pameran untuk tahu aku akan ada di sana hari ini? Otot di rahang Aditya menegang. Rian, dia punya koneksi di mana-mana. Jika dia tahu ada jurnalis yang berbicara denganku. Dian menggigit bibirnya. Tapi kenapa memilihku secara spesifik? Ada puluhan jurnalis di pameran. Aditya meliriknya sekilas, ekspresinya penuh teka-teki. Mungkin karena kamu satu-satunya yang menarik perhatianku. Sesuatu dalam nada suaranya membuat jantung Dian berdebar, tapi ia memaksa diri untuk tetap fokus. Kita perlu rekaman CCTV. Jika seseorang menyamar sebagai aku ingin lihat siapa dia. Pak Budi, kepala keamanan saya, sedang menunggu kita di pintu masuk VIP. 10 menit kemudian, Dian berada di ruang kontrol darurat di belakang pavilion pameran, menatap monitor yang menunjukkan seorang wanita berambut gelap dengan perawakan. Mirip dengannya, menunjukkan kartu identitas kepada seorang penjaga. Kualitas gambarnya buram, tetapi ada kemiripan yang tak terbantahkan. Itu bukan aku, katanya tegas, meskipun ia bisa merasakan tatapan curiga dari para penjaga di sekitarnya. Lihat rambutnya, potonganku berbeda, dan aku memakai pakaian yang sama ini sejak makan siang. Aditya mendekati monitor, mempelajari gambar itu, zoom ke tangan kanannya saat dia menunjukkan kartu. Pak Budi, seorang pria parubaya dengan postur militer, menyesuaikan gambar. Itu, Aditya menunjuk sebuah tanda di tangan wanita itu. Tato bintang di pergelangan tangan. Dian mengulurkan kedua pergelangan tangannya, menunjukkan kulitnya yang bersih. Lihat, bukan aku. Aditya beralih ke kepala keamanannya. Dapatkan gambar wajahnya yang lebih jelas dan bandingkan dengan database karyawan asuransi Garuda Prima. Kamu pikir Rian menyewa seseorang untuk menyamar sebagai aku? Tanya Dian, rasa tidak percayanya berganti menjadi kemarahan. Itu bukan taktik kotor pertamanya, jawab Aditya getir.
Ketika saya meninggalkan Mitra Solusi, dia menyebarkan rumor bahwa saya telah mencuri kode rahasia. Itu hampir menghancurkan reputasi saya bahkan sebelum Jaga Sejahtera dimulai. Pak Budi kembali beberapa menit kemudian. Pak, sudah kami periksa. Wanita itu diidentifikasi sebagai Vina Gunawan, analis keamanan siber, baru 3 bulan bekerja untuk asuransi Garuda Prima. Aditya memukul meja, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Sudah kuduga, Rian ada di balik ini. Tapi bagaimana dia tahu tentang aku? Tanya Dian, perasaan tidak nyaman tumbuh di perutnya. Bagaimana dia tahu namaku? Mata Aditya membelalak dengan pemahaman yang tiba-tiba. Reservasi penerbangan. Jika dia punya koneksi di bandara, dia menoleh ke Pak Budi. Periksa apakah Rian membeli tiket untuk penerbangan yang sama denganku pagi ini. Sementara Pak Budi pergi, Dian mencoba memproses apa yang terjadi. Maksudmu, dia memantau perjalananmu, melihat kita berbicara di pesawat, dan langsung merencanakan ini untuk menjebakku dan mencuri prototipemu? Rian selalu brilian dalam strategi, jawab Aditya, mengusap keningnya. Dan dia terlalu mengenalku. Dia pasti sudah menduga aku akan tertarik pada wanita cerdas yang tidak mudah terkesan oleh uang atau status. Itu. Dian mencari kata yang tepat, mengganggu, dan sedikit menghina, seolah-olah aku hanya umpan. Tidak bagiku, jawab Aditya menahan pandangannya. Terlepas dari rencananya, apa yang terjadi di antara kita adalah nyata. Sebelum Dian bisa menjawab, Pak Budi kembali. Pak, Rian Wicaksono tidak ada di penerbangan Anda, tapi ada seorang wanita, Bella Hartono, asisten eksekutifnya, duduk 3 baris di belakang Anda berdua. Jadi begitu, gumam Aditya, kepingan teka-teki itu akhirnya menyatu. Dia mengirim seseorang untuk mengikutiku dan melaporkan interaksi kita. Dian merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Itu obsesif. Bagi Rian, ini pribadi. Ini bukan lagi tentang bisnis. Ini adalah balas dendam. Aditya menoleh ke Pak Budi. Apakah prototipe itu punya pelacak? Ya, Pak. Kami mengaktifkannya begitu kami mendeteksi pencurian. Sedang bergerak menuju pusat kota Surabaya. Aditya memandang Dian, tekad membara di matanya. Aku akan mengambil kembali prototipe itu. Kamu harus tetap di sini, di tempat yang aman. Tidak mungkin, balas Dian segera. Aku bagian dari ini sekarang, suka atau tidak. Selain itu, aku jurnalis investigatif. Ingat, ini adalah wilayahku. Senyum kecil muncul di sudut bibir Aditya. Kamu keras kepala, ya? Bagian dari pesonaku, jawab Dian sudah berjalan ke pintu. Ayo pergi sebelum kita kehilangan sinyal. Beberapa menit kemudian, mereka berada di mobil Aditya lagi, mengikuti instruksi Pak Budi melalui headphone. Saat mereka menyusuri jalanan Surabaya, adrenalin mengalir di pembuluh darah Dian, bercampur dengan rasa keintiman yang aneh. Berada di samping Aditya dalam situasi yang begitu intens menciptakan ikatan yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk berkembang. Sinyal berhenti di sebuah hotel di pusat kota. Suara Pak Budi terdengar. Grand Palace Hotel, lantai 4. Aku tahu tempat itu, jawab Aditya berbelok tajam. Aku pernah menghadiri konferensi di sana. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Dian. Realitas situasi akhirnya menghantamnya. Kita tidak bisa begitu saja menyerbu kamar hotel. Kita tidak perlu, jawab Aditya, sorot mata penuh tekad. Aku kenal manajer hotel, dan surat perintah penggeledahan darurat sedang dalam perjalanan. Menjadi kontributor besar bagi ekonomi lokal ada untungnya. Dian menatapnya dengan campuran kekaguman dan kecurigaan. Kamu tampak terlalu siap untuk situasi darurat. Jika sainganmu seperti Rian, kamu belajar untuk mengantisipasi. Jawab Aditya singkat. Grand Palace Hotel menjulang megah. Setelah percakapan singkat dengan manajer, yang tampak lebih dari bersedia membantu Aditya Nugroho yang terhormat, mereka diantar ke lantai 4, di mana 2 penjaga keamanan sudah menunggu. Kamar Par 17, manajer memberitahu. Terdaftar atas nama Vina Gunawan, tiba sekitar 40 menit yang lalu. Aditya mengangguk, tatapannya bertemu dengan Dian sejenak. Siap! Dian menarik napas dalam-dalam. Siap. Ketika manajer mengetuk pintu mengumumkan room service, tidak ada jawaban.
Setelah 3 kali mencoba, ia menggunakan kunci master. Kamar itu kosong, atau hampir. Di atas tempat tidur yang rapi, sebuah koper perak diletakkan dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah hadiah yang sengaja ditinggalkan. Ini jebakan, bisik Dian. Tapi Aditya sudah maju ke arah koper itu. Ini prototipenya, jawabnya memeriksa koper tanpa menyentuhnya. Tapi kenapa dia meninggalkannya di sini untuk kita temukan? Dian mendekat dengan hati-hati, sesuatu terasa tidak beres. Aditya, lihat kamar mandi. Pintu kamar mandi sedikit terbuka dan secarik kertas tertempel di cermin cukup besar untuk dilihat dari pintu masuk. Aditya berjalan perlahan dan mengambil kertas itu. Wajahnya memucat saat membaca. Apa isinya? Tanya Dian. Kali ini kami kembalikan. Lain kali kami tidak akan berbaik hati. Peluncuranmu gagal, kecuali kamu menerima tawaranku. Temui aku besok jam 9 pagi di kantorku. RW. Rian Wicaksono, gumam Dian. Tapi kenapa mencuri prototipe hanya untuk mengembalikannya? Aditya melipat catatan itu, menyimpannya di saku. Untuk membuktikan dia bisa. Untuk menunjukkan kepadaku bahwa keamananku tidak sempurna. Dan tawaran apa yang dia maksud? Helaan napas berat keluar dari bibir Aditya. Beberapa bulan lalu, Rian menawariku merger. Jaga Sejahtera dan Garuda Prima menjadi satu perusahaan. Aku menolaknya mentah-mentah. Dan sekarang, Aditya memeriksa prototip itu dengan hati-hati, membuka koper. Di dalamnya, perangkat yang tampak seperti tablet canggih tergeletak di atas busa pelindung. Tampaknya utuh, gumamnya mengabaikan pertanyaan Dian. Jari-jarinya menjalankan serangkaian perintah di layar. Tidak terdeteksi ada kerusakan, tapi kita perlu analisis penuh. Dian meletakkan tangannya di lengan Aditya. Aditya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pandangan mereka bertemu, ketegangan saat itu menciptakan gelembung di sekitar mereka. Sejujurnya, Aditya menutup koper. Aku tidak tahu. Peluncuran ini mewakili 5 tahun hidupku. Ini adalah puncak dari semua yang telah aku kerjakan sejak kehilangan Mayang. Ini lebih dari sekadar produk. Ini adalah warisan. Kalau begitu, jangan menyerah, kata Dian tegas, terkejut dengan keyakinannya sendiri. Jangan biarkan dia menang seperti ini. Aditya mengamati wajah Dian. Kenapa kamu begitu peduli? Kita baru bertemu kurang dari 24 jam. Pertanyaan itu mengejutkan Dian. Kenapa dia peduli? Ini hanya sebuah artikel, bukan? Tapi saat ia merumuskan jawaban, ia sadar kebenarannya lebih rumit. Karena aku percaya padamu, jawabnya akhirnya. Bukan pada miliarder atau CEO, tapi pada pria yang mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang bisa membantu orang lain. Dan karena ia ragu-ragu, karena saat kamu menciumku di bukit itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Senyum perlahan terbentuk di bibir Aditya. Lai. Nah, itu memperumit masalah. Kenapa? Karena sekarang aku punya satu alasan lagi untuk tidak menyerah. Aditya mencondongkan tubuh, menyapukan bibirnya dengan lembut ke bibir Dian. Dan untuk tidak mengecewakanmu. Momen itu terputus oleh manajer hotel yang berdeham di pintu. Pak Aditya, ada telepon untuk Anda di resepsionis. Katanya mendesak. Aditya mengangguk mengambil koper prototipe. Ayo, malam ini sudah cukup banyak drama. Saat mereka meninggalkan hotel, Dian tidak bisa tidak memikirkan bagaimana hidup mereka telah terjalin secara tak terduga dan intens dalam waktu singkat. Apa yang dimulai sebagai kesalahan kursi di pesawat telah berubah menjadi konspirasi perusahaan, pencurian, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum siap ia beri nama. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa kejutan sebenarnya masih akan datang. Pagi tiba dengan langit biru yang cerah. Dian terbangun di sofa suite Aditya di Hotel Imperial Garden, tempat mereka memutuskan untuk bermalam demi keamanan prototipe. Dia mengamati Aditya yang sudah bangun, sedang menelepon dengan suara pelan di dekat jendela. Hanya mengenakan celana piyama, sinar matahari pertama menyoroti siluetnya. Saya mengerti, kata Aditya. Anda benar-benar yakin? Ini mengubah segalanya. Ketika dia menutup telepon, dia tetap membelakangi Dian untuk waktu yang lama. Kabar baik? Tanya Dian lembut. Aditya berbalik, wajahnya topeng emosi yang saling bertentangan. Itu dari laboratorium. Mereka menyelesaikan analisis prototipe. Dan?
Sudah diubah, disabotes. Kata-kata itu jatuh dengan berat. Secara halus, hampir tidak terlihat. Jika kita melanjutkan peluncuran hari ini, sistem akan berfungsi selama sekitar 1 minggu sebelum mulai menunjukkan kegagalan besar-besaran. Ribuan polis akan diproses secara salah. Dian duduk tegak. Bencana PR dan finansial. Jaga Sejahtera mungkin tidak akan pulih. Jadi, Rian tidak mengembalikannya karena kemurahan hati. Itu adalah bagian dari rencananya. Aditya mengangguk pelan. Dia tahu kita akan melakukan pemeriksaan dasar yang tidak akan mengungkapkannya. Tapi dia juga tahu aku akan cukup curiga untuk menemuinya hari ini. Apa yang akan kamu lakukan? Aditya berjalan ke meja tempat laptop terbuka. Menurut tim kami, sabotase itu juga menciptakan backdoor, memungkinkan akses ke server pusat kami. Itu adalah tujuan Rian sebenarnya. Bukan menyabotase peluncuran, tapi mendapatkan akses ke data kami yang paling berharga. Data polis, lebih dari itu, algoritma kepemilikan, formula harga, arsitektur sistem A, semua yang membuat Jaga Sejahtera unik. Dia ingin mencuri kekayaan intelektualmu. Tapi kenapa sekarang, setelah bertahun-tahun, Aditya ragu-ragu? Karena asuransi Garuda Prima berada di ambang kebangkrutan. 3 laporan triwulan terakhir menunjukkan kerugian besar. Rian mempertaruhkan segalanya pada model bisnis yang tidak berhasil. Bagaimana kamu tahu? Senyum ironis menyentuh bibirnya. Aku punya sumber di dalam Garuda Prima selama bertahun-tahun. Jadi ketika dia mengusulkan merger, itu adalah upaya penyelamatan, simpul Dian. Tepat, Aditya melihat jam. Sekarang jam 7.30 pagi. Aku punya waktu 1,5 jam untuk memutuskan apakah akan bertemu Rian atau tidak. Apa alternatifnya? Membatalkan peluncuran, mengumumkan bahwa kita mendeteksi upaya sabotase industri, dan membawa semuanya ke jalur hukum. Aditya menghela napas panjang. Itu akan menjadi skandal besar. Saham Garuda Prima akan anjlok dan mungkin saham kita juga setidaknya untuk sementara. Dian menggigit bibirnya. Bolehkah aku bertanya sesuatu yang pribadi? Saat ini, Aditya tersenyum tipis. Kurasa kita sudah melewati batas pribadi. Apakah kamu masih peduli padanya? Pada Rian? Pertanyaan itu tampaknya mengejutkannya. Aditya berjalan ke jendela lagi. Dia sudah seperti saudara bagiku selama 15 tahun, jawabnya akhirnya. Bahkan setelah semua ini, ya, aku masih peduli. Aku tidak setuju dengan apa yang telah dia lakukan, tapi aku mengerti keputusasaan yang membuat seseorang melewati batas. Sesuatu dalam pengakuan itu menyentuh Dian secara mendalam. Apa yang akan Mayang katakan? Tanyanya lembut. Aditya berbalik, keterkejutan tergambar di wajahnya. Lucu kamu menanyakan itu. Kenapa? Karena itulah yang sedang aku tanyakan pada diriku sendiri. Mayang selalu percaya pada kesempatan kedua. Dia bersikeras bahwa waktu bisa menyembuhkan luka itu. Menurutmu dia benar? Aku tidak tahu, Aditya mengakui. Tapi aku tahu dia akan kecewa jika aku memilih balas dendam ketika ada kemungkinan rekonsiliasi. Jadi, kamu akan menemuinya? Ya, Aditya memutuskan. Tapi tidak seperti yang dia harapkan. 1 jam kemudian, Dian memperhatikan Aditya selesai bersiap, mengenakan kemeja putihnya yang rapi. Transformasi dari pria rapuh tadi pagi menjadi eksekutif yang kuat sangat memesona. Kamu yakin ingin melakukan ini sendirian? Tanya Dian. Aditya tersenyum. Ini adalah sesuatu yang harus kulakukan sendiri. Selain itu, kamu punya artikel untuk ditulis, kan? Penyebutan artikel itu membawa Dian kembali ke dunia nyata. Tentang itu, kurasa sekarang ada konflik kepentingan. Aditya mendekat, memegang dagunya dengan lembut. Tulis kebenarannya, Dian. Hanya itu yang kuminta. Bukan versi yang menguntungkanku atau merugikan Rian. Hanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan apa yang terjadi di antara kita. Tanya Dian, jantungnya berdebar kencang. Apakah itu juga bagian dari cerita? Senyum perlahan tersungging di bibirnya. Bagian cerita itu masih sedang ditulis, bukan? Sebelum Dian bisa menjawab, Aditya mencondongkan tubuh dan menciumnya. Sebuah ciuman yang berisi janji tak terucap. Doakan aku berhasil, bisiknya. Semoga berhasil, jawab Dian otomatis. Ketika pintu tertutup, Dian akhirnya mengambil laptopnya dan mulai menulis. 2 jam berlalu tanpa kabar. Ketika ponselnya akhirnya berdering, Dian hampir menjatuhkannya. Bagaimana? Menarik. Suara Aditya terdengar lelah, namun ada nada kepuasan. Bisa temui aku di lobi hotel dalam 15 menit? Ada sesuatu yang perlu kutunjukkan padamu. Tepat 15 menit kemudian, Dian memasuki lobi. Aditya menunggunya di dekat resepsionis,
berbicara dengan seorang pria yang tidak pernah Dian duga akan ia lihat di sana, Rian Wicaksono. Dian membeku mengamati kedua pria itu. Aditya melihatnya lebih dulu, wajahnya berseri-seri. Dia memberi isyarat agar Dian mendekat. "Dian, ini Rian Wicaksono," kata Aditya dengan nada netral. "Rian, ini Dian Puspita." Rian mengulurkan tangan menatap Dian dengan mata tajam. "Sang jurnalis, saya kini banyak mendengar tentang Anda dalam 24 jam terakhir." "Saya bisa bayangkan," jawab Dian, menjabat tangannya dengan mantap. "Mengingat seseorang menggunakan nama saya untuk mencuri kekayaan intelektual." Rona merah menjalari leher Rian, tapi tatapannya tidak goyah. Kesalahpahaman yang sangat disayangkan, yang kini telah diluruskan. Diluruskan? Dian memandang Aditya, bingung. "Rian dan aku telah mencapai kesepakatan," jelas Aditya. "Daripada proses hukum dan skandal publik, kami memutuskan solusi yang lebih produktif." "Solusi seperti apa?" Ryan menyela. "Saya akan menyediakan tim keamanan cyber terbaik saya untuk asuransi Jaga Sejahtera guna memperkuat pertahanan mereka. Dan Aditya akan memberi saya akses terkontrol ke aspek-aspek tertentu dari teknologi baru untuk implementasi di Garuda Prima dengan royalti yang sesuai." Dian tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Kalian berkolaborasi?" Senyum penuh teka-teki tersungging di bibir Aditya. "Katakanlah kami menemukan kepentingan bersama setelah percakapan yang jujur. Dan prototipe yang disabotase itu akan didesain ulang sepenuhnya dengan pengawasan dari kedua perusahaan." Tambah Rian tampak benar-benar antusias. Dian memandang mereka bergantian. "Wow, ketika kamu bilang akan menemuinya, tidak seperti yang dia harapkan? Aku tidak menyangka maksudmu ini." Aditya tersenyum. "Terkadang jalan yang paling sulit juga merupakan jalan yang paling berharga." Dia memeriksa arlojinya. "With that, we set search about that our deal." "Rian, kita bertemu lagi 1 jam lagi untuk finalisasi." "Tentu." Rian mengangguk melirik Dian. "Senang bertemu dengan Anda, Mbak Dian. Saya harap artikel Anda mencerminkan perkembangan terbaru." Setelah Rian pergi, Dian menoleh ke Aditya. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang rapat itu? Aditya membimbingnya ke sudut lobi yang lebih tenang. "Aku masuk mengharapkan pertempuran, dan aku menemukan seorang pria yang hancur, Dian." Rian mempertaruhkan segalanya. Perusahaannya, reputasinya, bahkan kebebasannya. "Dan kamu merasa kasihan padanya?" "Bukan kasihan. Aku melihat kesempatan untuk mengubah siklus saling menghancurkan ini menjadi sesuatu yang konstruktif. Kesempatan untuk menghormati apa yang diinginkan Mayang." Dian mengagumi kompleksitas pria di hadapannya. "Kamu benar-benar penuh kejutan, Aditya Nugroho. Itu adalah kualitas yang ingin aku pertahankan." Aditya tersenyum, meraih tangan Dian. "Terutama jika kamu ada untuk menyaksikannya." Tentang itu, Dian ragu-ragu. "Hidupku ada di Jakarta, pekerjaanku, dan Surabaya hanya 1 jam penerbangan." Aditya menyelesaikan kalimatnya dengan lembut. "Selain itu, Jaga Sejahtera punya kantor di Jakarta yang jarang sekali kukunjungi. Mungkin sudah waktunya untuk mengubah itu." Jantungnya berdebar kencang. "Kamu menyiratkan?" "Aku menyiratkan kita harus mengeksplorasi kemungkinan," jawab Aditya. "Kita memberi kesempatan pada awal yang tak terduga ini. Lagi pula, jika aku tidak pernah salah duduk di pesawat itu, dan jika kamu tidak cukup baik hati untuk membiarkanku tetap di sana," tambah Dian sambil tersenyum. "Lihat, alam semesta berkonspirasi untuk kita." Dian tertawa. Siapa sangka membuat kesalahan mendasar seperti itu bisa berujung pada sesuatu yang luar biasa? "Aku baru mau bilang tak terduga, tapi luar biasa juga boleh," kata Aditya, mencondongkan tubuh lebih dekat. Ketika Aditya menciumnya lagi di lobi hotel, dengan cahaya matahari Surabaya membasuh mereka, Dian yakin bahwa beberapa cerita memang tidak bisa direncanakan. Mereka harus dijalani. Satu bab mengejutkan pada satu waktu. Epilog, 6 bulan kemudian. Teras apartemen Dian di Jakarta menawarkan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Laptop di depannya menampilkan judul yang masih membuatnya tersenyum. "Kursi yang salah di waktu yang tepat. Bagaimana kesalahan penerbangan mengubah hidupku." Suara pintu terbuka menandakan kedatangan Aditya membawa sebotol sampannya. Untuk merayakan, jelasnya. Peluncuran gabungan Jaga Sejahtera dan Garuda Prima sukses total. Saham kedua perusahaan naik 30% hari ini. Itu pantas dirayakan. Dian tersenyum menyimpan pekerjaannya. Bagaimana reaksi Rian? Seperti pria yang mendapat kesempatan kedua. "Kurasa kemitraan ini benar-benar menyelamatkan kami berdua."
dan menyelamatkan sebuah persahabatan juga. Mata Aditya menerawang. Mayang pasti bangga. Dia selalu bilang memaafkan bukan tanda kelemahan tapi keberanian. Dia wanita yang sangat bijak. Dia memang begitu. Aditya setuju mengangkat gelasnya. Dan aku yakin dia akan sangat menyukaimu. Mereka bersulang dalam diam. Selama 6 bulan terakhir, mereka telah menemukan ritme yang nyaman. Aditya menghabiskan separuh minggunya di Jakarta, dan Dian sesekali menemaninya ke Surabaya di akhir pekan. Aku menyelesaikan bukunya hari ini, umum Dian. Bolehkah aku membacanya? Tentu saja, tapi kuperingatkan, kamu adalah protagonisnya. Jadi bersiaplah. Aditya tertawa. Asal kamu jujur, termasuk soal bagaimana kamu hampir menuduhku sebagai mata-mata industri. Dalam pembelaanku, buktinya cukup meyakinkan. Tapi kamu mengikuti instingmu, dan disinilah kita. Disinilah kita, ulang Aditya menggenggam jemarinya. Dan berbicara tentang di mana kita berada, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Nada seriusnya membuat Dian duduk lebih tegak. Aditya meletakkan gelasnya dan mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Jantung Dian hampir berhenti. Aditya, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aditya tersenyum, membuka kotak itu untuk menunjukkan sebuah kunci. Kunci apartemenku di Surabaya, jelasnya. Dan juga ini, dia menyerahkan sebuah amplop. Bingung, Dian membukanya dan menemukan dokumen resmi. Matanya membelalak kaget. Kamu menawariku posisi Direktur Komunikasi Asuransi Jaga Sejahtera? Aditya mengangguk. Kami membutuhkan seseorang yang tahu cara menceritakan kisah kami dengan benar, terutama sekarang. Saya sering dengan integritas. Dan kamu bilang kamu lelah dengan ketidakpastian freelance. Tapi, bekerja untukmu? Bukankah itu akan rumit? Secara teknis, kamu akan melapor ke Dewan Direksi. Bukan padaku, jelas Aditya. Dan kuncinya, ya, itu agar kita bisa lebih sering bertemu tanpa harus menginap di hotel. Dian memandangi kunci, dokumen, lalu pria di hadapannya. Bolehkah aku memikirkannya? Tentu saja, jawab Aditya tanpa ragu. Dian tersenyum meletakkan kunci dan dokumen itu sebelum mendekat padanya. Tapi selagi aku berpikir, aku punya satu syarat yang tidak bisa ditawar. Apa itu? Kamu harus terus mengejutkanku seperti yang kamu lakukan sejak hari pertama. Aditya tersenyum, menarik Dian ke dalam pelukannya. Itu bisa kujamin. Lagi pula, cerita kita baru saja dimulai. Saat mereka berciuman di bawah langit malam Jakarta, Dian berpikir tentang bagaimana hidup bisa berubah total karena serangkaian kecelakaan kecil. Beberapa kisah cinta dimulai di pesta dansa. Kisah mereka dimulai dengan kesalahan kursi di penerbangan GA 278 ke Surabaya. Dan Dian tidak bisa membayangkan awal yang lebih sempurna.